Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul komponen-komponen dalam pembelajaran. Anggota kami yaitu ada saya, Zuhra Zulmadia Sinaga, lalu ada Zidan Valentino, dan terakhir ada Putri Nilasari. Langsung aja yuk kita simak videonya. Keep on watching. Tujuan pembelajaran perlu dibuat guru apabila indikator mengandung tuntunan kerja yang belum operasional. Dalam kurung tidak mudah diukur. Hal yang menentukan perlunya dibuat tujuan pembelajaran adalah jika materi dalam indikator terlalu luas. Saya ingin menyebutkan manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengomunikasikan maksud kegiatan belajar, mengajarkan kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajaran untuk dipelajari peserta didik. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang terakhir, memudahkan guru mengadakan penelitian. Nah teman-teman, lalu ada bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran ini wajib teman-teman dimiliki oleh setiap guru maupun instruktur perencanaan. Kenapa sih wajib? Karena bahan pembelajaran ini merupakan suatu instrumen untuk dilakukannya atau dilaksanakannya suatu proses belajar dan mengajar. Nah, bahan pembelajaran ini biasanya berupa informasi teman-teman. Informasi ini dapat berupa alat maupun teks. Nah, bahan pembelajaran dikategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada bahan pembelajaran berupa media cetak. Yang kedua ada bahan pembelajaran berupa pendengar atau audio. Yang ketiga ada bahan pembelajaran yang berupa melihat dan juga mendengar, yaitu audio visual. Yang terakhir ada bahan pembelajaran berupa interaktif. Nah, bahan pembelajaran media cetak ini teman-teman, biasanya bahan utamanya itu atau bahan pokoknya itu berupa kertas. Nah, dapat kita temukan itu contohnya buku pembelajaran sehari-hari kita yang sering kita baca. Nah, teman-teman, saya akan memberikan contoh dari media cetak. Yang pertama itu ada handout. Handout ini isinya berupa kompetensi dasar atau materi pokok yang akan guru berikan kepada siswanya. Yang kedua ada buku teks pembelajaran. Buku teks pembelajaran ini saya samakan dengan buku paket waktu kita SMP atau SMA dulu teman-teman. Kenapa sih saya samakan dengan buku paket? Karena buku teks pembelajaran ini teman-teman isinya itu berupa ilmu pengetahuan dan pikiran-pikiran dari si pengarangnya. Nah, biasanya sistemnya ini mengikuti kurikulum yang sudah ada teman-teman. Lalu yang ketiga ada modul. Modul sendiri ini bertujuan agar siswa atau murid dapat mandiri tanpa ada bimbingan dari seorang guru. Yang keempat ada lembar kegiatan siswa atau student worksheet. Nah, lembar kegiatan siswa ini biasanya guru memberikan suatu tugas yang akan dikerjakan oleh siswa atau murid. Biasanya ada langkah-langkah atau petunjuk cara pengerjaannya. Lalu yang kelima ada brosur. Nah, brosur ini tuh biasanya masalah yang disusun secara singkat namun dapat jelas, dan biasanya itu berbentuk selembaran atau jilid. Lalu yang terakhir ada foto atau gambar. Nah, foto gambar ini biasanya kita dapat visual ya, dilihat. Nah, foto gambar ini tuh biasanya bertujuan jikalau murid sudah lihat foto atau gambarnya, murid dapat menyimpulkan apa sih yang ada dalam foto atau gambar tersebut. Nah, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pengertian strategi pembelajaran. Pengertian strategi biasanya berkaitan dengan taktik atau terutama banyak dikenal dalam lingkungan militer. Taktik adalah segala cara dan daya untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal. Dalam proses pendidikan, taktik tidak lazim digunakan
Akan tetapi dipergunakan istilah metode atau teknik. Selanjutnya yaitu ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keaktifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada tujuan evaluasi belajar. Yang pertama, melalui evaluasi pembelajaran, suatu komponen pembelajaran dapat diketahui ketetapan sasaran dan kedaya gunaannya. Komponen ini diantaranya yaitu sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, dan kurikulum. Selain itu, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta menyediakan data yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bagi pembelajaran berikutnya. Yang kedua, yaitu fungsi pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran memiliki fungsi yang sangat penting dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara pembelajaran siswa. Hal ini terwujud dalam bentuk kegiatan remediasi atau pengayaan. Suatu lembaga pendidikan juga dapat mengambil keputusan mengenai kelulusan atau ketidaklulusan siswa dengan pertimbangan dari hasil evaluasi pembelajaran. Sekian dari pembahasan saya. Selanjutnya akan saya kembalikan Sekian hasil presentasi dari kelompok 6. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jikalau ada kata atau kalimat yang salah dalam pengucapan kami, mohon dimaafkan karena sesungguhnya yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri presentasi kami hari ini, hendaklah kami semua membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.